Sobat sahamku, edisi video kita kali ini adalah tentang rasio dividen yang diterima oleh para pemegang saham tiga bank besar, BBRI, BBNI, dan BMRI. Kita akan amati historis dividen ketiga bank besar ini dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Dari sana kita akan melihat seberapa besar imbal hasil yang kita peroleh jika kita memegang saham ini dalam jangka waktu yang panjang. Apakah imbal hasil dari nilai dividen lebih besar daripada menjual sahamnya dengan mendapatkan selisih harga atau capital gain? Kita akan amati rasio dividen ketiga bank ini terhadap laba bersihnya. Mana yang lebih menguntungkan, menjual sahamnya dengan mengandalkan capital gain, atau menempatkan dana kita dalam waktu lama dan menerima dividen tahunan dari saham tersebut? Kita mulai dari Bank Rakyat Indonesia. Dari data historisnya, Bank BRI memberikan dividen kepada para pemegang sahamnya rata-rata sebesar Rp161 per lembar sahamnya. Dengan rasio pertumbuhan nilai dividennya di angka 30,6% per tahun, BRI mengalokasikan rata-rata 65,1% dari total laba bersihnya untuk dibagikan dalam bentuk dividen. Jika kita menyimpan saham BBRI selama 5 tahun dengan pembelian harga di 4.400 dengan PBV 2,6 kali, di mana harga ini adalah apresiasi pasar rata-ratanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir, maka dividen yang kita terima adalah sebesar Rp805, atau 18,2% imbal hasil yang akan kita terima dalam kurun waktu tersebut. Rasio ini akan berbeda jika Anda melakukan pembelian secara bertahap, di mana saat harga saham terjadi penurunan harga, Anda disiplin melakukan pembelian secara bertahap, sehingga nilai rata-rata saham Anda bisa berada di bawah rata-rata apresiasi pasar saat itu. Sebagai contoh, jika Anda melakukan pembelian secara bertahap dan memiliki harga rata-rata saham BBRI di harga Rp3.800 per lembar sahamnya, di mana harga ini adalah harga rata-rata saham BRI 5 tahun lalu. Maka saat ini imbal hasil dari rasio dividen BBRI yang Anda terima adalah 21%, atau 4% tiap tahun, ditambah potensi capital gain atau selisih harga saat ini sebesar 14%. Jika diakumulasikan, pendapatan dividen dan capital gain dalam waktu 5 tahun investasi, maka imbal hasil yang akan kita terima adalah sebesar 35%, atau tumbuh 7% tiap tahunnya. Dengan potensi pertumbuhan rasio dividen yang tinggi, dan valuasi saham BBRI yang masih dikategorikan murah, potensi saham BRI untuk tumbuh masih sangat besar. Di mana saat ini valuasi BBRI masih berada di PBV 2,6 kali, dengan rasio pertumbuhan laba bersihnya rata-rata 14% per tahun, dan pertumbuhan asetnya rata-rata 8,8% per tahun, tidak menutup kemungkinan saham ini ke depan akan terus diapresiasi secara optimis oleh pasar lebih tinggi. Dan buat para pemegang saham BBRI yang tetap memegang sahamnya sampai saat ini, tentu imbal hasil yang akan diperoleh akan ikut meningkat. Sekarang kita beralih ke Bank BNI. Dari data historisnya, Bank BNI menebarkan nilai dividen rata-rata sebesar 207 per lembar sahamnya. Perseroan mengalokasikan 29% dari pendapatan bersihnya untuk dibagikan kepada para pemegang saham, dengan rasio pertumbuhan nilai dividen rata-rata sebesar 60,6%. Angka dividen BBNI memberikan imbal hasil setara 4,2% jika kita menyimpan saham ini dengan harga rata-ratanya di harga Rp8.000. Dengan teknik pembelian bertahap, di mana kita membeli saham ini secara rutin, atau pada saat kondisi pasar terjadi koreksi atas harga saham ini, maka Anda akan mendapatkan average price atau harga di bawah apresiasi pasar pada umumnya. Sebagai contoh, dalam kurun waktu 5 tahun Anda secara disiplin terus menambahkan jumlah saham dan mendapatkan nilai harga rata-rata Rp6.000-an, maka potensi capital gain yang akan Anda peroleh adalah 25%, dan ditambah benefit dari dividen tiap tahun sebesar 12,7%. Maka investasi Anda di saham BBNI memberikan return imbal hasil sebesar 38% atau 7,6% per tahunnya. Dengan rasio pertumbuhan aset BNI rata-rata sebesar 6,2%, kemudian pertumbuhan laba bersihnya 46% per tahun, tentunya potensi perseroan untuk bisa tumbuh lebih besar di masa depan masih terbuka. Saat ini valuasi BBNI berada pada PBV 1,2 kali, dengan PE rasio di 15 kali. Dengan potensi pertumbuhan yang meningkat tentunya ke depan saham ini akan diapresiasi lebih tinggi oleh pasar, selama perseroan secara konsisten bisa menjaga kinerjanya. Sobat sahamku, sekarang kita amati rasio dividen saham Bank Mandiri, di mana dari data pembagian dividen dalam 5 tahun terakhir,
Perseroan secara rata-rata membagikan nilai dividen sebesar Rp317 per lembar sahamnya. Angka ini dialokasikan dari 55% dari laba bersihnya. Sedangkan rasio pertumbuhan nilai dividennya berada pada angka 28,1% tiap tahunnya. Dari nilai dividen yang dibagikan, para pemegang saham Bank Mandiri memperoleh benefit sebesar 4% per tahun jika menyimpan saham ini di harga rata-rata Rp7.740-an. Namun jika kita melakukan hal yang sama dengan dua saham sebelumnya, yaitu melakukan pembelian secara bertahap, maka average price atau harga rata-rata yang kita dapatkan tentunya di bawah rata-rata apresiasi pasar. Dari imbal hasil dividen dan potensi capital gain, secara umum saham Bank Mandiri memberikan return imbal hasil rata-rata 40% atau 8% tiap tahunnya. Dengan rasio pertumbuhan dividen rata-rata sebesar 28% per tahun, kemudian pertumbuhan aset bank di 13%, dan pertumbuhan laba bersihnya di 20% per tahun. Potensi saham Bank Mandiri untuk terus tumbuh masih terbuka lebar, di mana valuasi saham ini berada pada PBV 1,7 kali, dengan PE rasio di 12,9 kalinya. Sekarang saya akan mengajak Anda memprediksi besaran dividen tahun 2024 dari ketiga bank ini, di mana dividen yang akan diterima di tahun ini merupakan hasil kinerja perseroan di tahun 2023. Dengan menggunakan rasio pertumbuhan rata-rata dividen, dan historis rasio dividen terhadap laba bersihnya di periode-periode sebelumnya, kita harapkan akan mendapatkan gambaran besaran dividen yang akan kita terima, meskipun penetapan dividen diputuskan melalui RUPS perseroan. Sobat sahamku, kita akan amati laba bersih di setiap lembar saham atau EPS tahun 2023 dari ketiga bank ini. Di mana BRI berhasil menghasilkan laba bersih di setiap lembar sahamnya atau EPS sebesar Rp387, kemudian BNI Rp563 dan Mandiri Rp564. Kemudian kita akan lihat data historis perseroan mengalokasikan laba bersihnya untuk dibagikan sebagai dividen. Di mana Bank BRI rata-rata mengalokasikan 65%, kemudian BNI 29%, dan Mandiri 55%. Dari rasio alokasi ini, besaran alokasi laba bersih untuk dividen BBRI diperkirakan sebesar Rp252, kemudian BNI Rp164 dan Mandiri sebesar Rp309. Namun jika kita menggunakan rasio alokasi dividen dengan perhitungan yang sama dengan tahun lalu, di mana BRI mengalokasikan 85,1% dari laba bersihnya untuk dividen, maka prediksi hasil yang diperoleh di tahun ini sebesar Rp330. Sedangkan BNI menggunakan 39%, maka potensi dividen yang dibagikan sebesar Rp225. Sedangkan Bank Mandiri tahun lalu mengalokasikan 60% untuk dividen, maka potensi dividen untuk Mandiri sebesar 338 per lembar sahamnya. Data laba bersih atau EPS bisa berubah dikarenakan laporan keuangan baru sampai kuartal ketiga yang disetahunkan. Sekarang kita akan amati berapa imbal hasil yang kita dapatkan jika kita menempatkan dana kita ke tiga bank tersebut. Pertama, jika kita membeli saham BBRI, di mana harga sahamnya saat ini diapresiasi pasar di harga Rp5.700, maka imbal hasil dari dividen yang kita peroleh di kisaran 4,4 sampai 5,8% saja. Namun jika kita membeli saham BBRI dari 6 bulan lalu, di mana harga saham BBRI menyentuh harga Rp4.800, maka imbal hasil dari dividen di kisaran 5,2 sampai 6,9%, ditambah potensi capital gain sebesar 18,8%. Maka peluang imbal hasil investasi di saham BBRI sebesar 24% hanya dalam jangka waktu kurang lebih 6 bulan saja. Begitu juga dengan saham BBNI dan Mandiri, imbal hasil yang diperoleh jika kita membeli saat ini hanya akan mendapatkan imbal hasil dari dividen di kisaran 2,9 sampai 4% untuk BNI, dan 4,9 sampai 5,3% saja. Namun jika kita membeli kedua saham bank ini 6 bulan lalu, maka potensi capital gain dan dividen yield yang kita terima sebesar 20% untuk BBNI dan 17,9% untuk saham Mandiri. Demikian analisa rasio dividen kita kali ini, disclaimer on, semoga bermanfaat, salam investasi.